Shalom saudaraku. Saudara, kalau kita membaca di dalam surat Yohanes yang kedua, itu cuma satu pasal saudaraku ya. Kalau kita melihat mulai ayat 4 itu ada sebuah tulisan yang isinya itu menasihati jemaat supaya mereka tetap dalam ajaran Kristus, dan ada yang cukup keras saudaraku. Nasihat dari Yohanes di dalam suratnya yang kedua ini, kalau kita baca mulai ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kemana-mana, penyesat itu biasanya memang aktif dan bersemangat. Kalau orang Kristen yang benar tidak bersemangat, akibatnya ya begini nih, kedahuluan oleh para penyesat, saudaraku. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, kita tahu kristologi itu Yesus adalah 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Nah, di sini ada satu pengajaran yang pada waktu itu dibawa oleh para penyesat itu, yang berkata bahwa Yesus tuh nggak punya tubuh jasmani. Dia adalah sosok seperti malaikat begitu. Nah, ini kan melawan, saudaraku ya, melawan akan kebenaran firman, bahwa Yesus benar-benar lahir sebagai manusia seutuhnya. Nah, Rasul Yohanes itu adalah rasul yang terkenal, saudaraku, dengan julukan Rasul Kasih ya. Dia banyak mengajarkan kasih. Tapi di sini dia keras, saudara. Dia berkata bahwa mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Bayangkan, saudaraku. Nah, kemudian ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jadi, apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Yohanes itu jangan sampai hilang. Apa? Yesus memang Tuhan, Yesus memang firman Allah yang adalah Allah, tetapi dia juga manusia 100%. Kai holokos sarx edeneto, firman itu telah menjadi manusia. Itu misteri iman kita, saudaraku, itu kristologi. Nah, itu memang sudah digugat oleh iblis melalui akan para penyesat sejak zaman Yohanes masih hidup, saudaraku ya. Jadi ada satu sisi, ini istilahnya doketisme, yang tidak mengakui akan kemanusiaan Yesus, bahwa dia tidak lahir sebagai manusia beneran, dia hanya bayang-bayang seperti apa itu, seperti malaikat begitu ya. Kemudian ada yang sebaliknya nanti muncul, yaitu mereka yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Jadi nggak percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah, itu nggak dipercaya. Nah, itu nanti, saudaraku, itu sangat terang benderang dalam kemunculan ajaran Arius dengan Arianismenya, yaitu Yesus adalah ciptaan. Tapi Arius masih mengatakan bahwa Yesus itu Allah, tapi Allah yang minor, Allah yang ciptaan. Itu malah aneh lagi, saudaraku ya. Jelas itu melawan akan Shema Israel ya, Adonai Elohenu Adonai Echad. Echadnya itu disangkal oleh Arius. Nah, kemudian waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, ayat 8 ya, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, kemudian ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Tegas ya. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya, ajaran kristologi yang diajarkan oleh Rasul Yohanes, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya.
Mengucapkan salam aja nggak boleh, saudaraku. Nah, ayat 11 itu keras banget, saudara. Dikatakan, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Bagaimana mungkin seorang rasul yang terkenal sebagai rasul kasih menuliskan ini? Tapi saudara, itu tercatat di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya tersesat. Maka melalui Rasul Yohanes, peringatan bahkan perintah keras ini disampaikan. Jangan menerima dalam rumahmu, jangan bersahabat, jangan berteman, jangan beramah tamah dengan mereka, dan jangan memberi salam. Ya, ngeri ya saudara ya. Jadi ini memang apa itu cara Tuhan menjaga umatnya itu seperti ini. Nah, tentunya bagi orang-orang yang memiliki akan pengetahuan dan pengurapan untuk mengajar, mereka punya tugas untuk mempertobatkan mereka-mereka yang tersesat ini. Tapi bagi jemaat biasa, Yohanes ingin melindungi, menjaga. Sebab mereka ini luar biasa bersemangat. Ya seperti saudara tahu ya, saksi-saksi Yehova itu di mana-mana mereka bersemangat, door to door, saudaraku, menyampaikan akan pandangan mereka. Yang dicari orang Kristen. Dan kalau sudah ketemu orang Kristen pasti diajak debat gitu ya. Wahyu 3 ayat 14 pasti munculnya itu terus, saudaraku ya, bahwa Yesus adalah ciptaan. Dulu sudah saya sampaikan ya tentang pengajaran itu. Hanya untuk membuat supaya anak-anak Tuhan ini kehilangan akan pegangan tentang kebenaran tentang kristologi yang benar. Nah, saudaraku, kekerasan dari firman Tuhan ini, ketegasan dan kekerasan firman Tuhan ini harus kita pegang. Namun demikian, saudara, saya harus berbicara sisi lain. Ada seorang tokoh di abad ke-16, namanya Michael Servetus. Siapakah Michael Servetus itu? Nanti saudara akan belajar, saudara ya. Dia adalah seorang cerdik cendekiawan. Dia terkenal sebagai dokter ahli. Dia lahir tahun 1511 di sebuah desa di Spanyol. Dia seorang dokter ahli bedah, dia seorang psikolog, dan dia dikatakan sebagai ahli bahasa, tetapi ini diragukan. Sebab kalau ahli bahasa Yunani dan Ibrani itu harus ada pembuktian dia pernah belajar di mana. Tidak bisa orang belajar seperti zaman sekarang gitu ya, menjadi polyglot zaman sekarang itu tidak mungkin, saudaraku. Kalau sekarang saudara, anak-anak kecil bisa berbahasa ini, berbahasa itu karena semua tersedia. Kalau zaman itu saudara mau belajar Yunani Koine aja, itu harus ada di biara-biara selama beberapa tahun. Itu baru bisa menguasai. Bahasa Ibrani juga harus ada guru yang membimbing. Buku-buku aja nggak ada, saudaraku. Jadi mau belajar dari mana? Ya, sementara mereka tinggal di Eropa, orang-orang ini. Jadi Michael Servetus kalau dikatakan ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani itu diragukan, itu tambahan saja. Nah, tapi kalau dia seorang ahli bedah, dokter itu memang benar, dia psikolog, benar, dia seorang yang cerdik, seorang cendekiawan, itu betul ya. Jadi dia orang pintar, saudaraku. Dan orang pintar memang harus waspada, saudara. Kalau Anda dikaruniai kepintaran, maka dalam hal-hal rohani saudara harus benar-benar belajar, tunduk dan rendah hati, dan jangan sombong. Kalau begitu sombong, nanti sepertinya beroleh temuan-temuan, padahal itu semua adalah ajaran-ajaran sesat yang dulu pernah ada. Nah, saudaraku, siapakah Michael Servetus? Dia adalah pendiri dari aliran yang sekarang dikenal dengan Unitarian.
Ya, Unitarian itu adalah satu doktrin aliran yang menyebut diri Kristen padahal itu bukan Kristen, yang mengatakan bahwa Allah itu esa, ya, seperti apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama bahwa Allah kita itu esa, itu benar, tetapi oleh Imam Arius yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang diciptakan oleh Bapa. Jadi firman itu adalah ciptaan. Nah, ini sama saudaraku dengan aliran Unitarian yang diyakini oleh Servetus tadi. Nah, tentunya itu bertentangan dengan ajaran gereja mainstream pada waktu itu. Dan karena dia seorang yang cerdik cendekia, dia menarik ketika dia berbicara, banyak orang yang terpengaruh sehingga dia dianggap berbahaya sebagai penyesat. Nah, saudaraku, aliran Unitarian yang dia ajarkan itu begini. Dia meyakini bahwa Allah itu esa dan firman itu ciptaan, ya sudah ya, sama seperti Arianisme. Tapi menurut dia, ya ini ada tambahan, firman itu punya wujud sebagai malaikat, yaitu malaikat Mikael. Lucu ya. Dan ini dilanjutkan ya oleh orang-orang Unitarian yang zaman sekarang ada, meskipun tidak terlalu populer, tapi mereka meyakini bahwa firman itu adalah malaikat Mikael, begitu ya. Jadi firman itu malaikat, begitu saudaraku. Nah, ini tentunya berbeda dengan iman ortodoks yang kita miliki, bahwa firman itu adalah Allah, ya, tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Allah dan firman-Nya itu satu. Makanya Tuhan Yesus Sang Firman itu berkata, aku dan Bapa adalah satu, yaitu karena itu. Dan Yohanes 1 juga menjelaskan panjang lebar tentang hal itu. Logos itu saudaraku ya. Nah, tentunya ini bertentangan dan dia didebat, kemudian dikonfrontir oleh gereja pada waktu itu, dan ketika dia datang ke Jenewa, dia dikonfrontir, dia tidak mau bergeser dari keyakinannya. Saudaraku, setelah itu peristiwa konyol yang memalukan yang menjadi noda bagi gereja. Punya doktrin yang benar, tetapi tingkah lakunya itu memalukan. Apakah itu? Nah, saya harus membuka aib dari gereja Protestan pada waktu itu. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi pada tanggal 27 Oktober 1553 oleh gereja Protestan ya saudaraku ya, yang ada di Jenewa, kota Jenewa, Swiss pada waktu itu, yang mana tentunya didukung oleh pemimpin rohani yaitu John Calvin. Michael Servetus dibakar di sebuah tiang di kota Jenewa, Swiss, sebagai sebuah contoh. Ini loh, kalau mau bertahan jadi bidat, jadinya seperti ini. Nah, saudaraku, ini memalukan. Apakah firman Tuhan pernah mengajarkan hal seperti itu? Tidak. Tadi saya menyebut bahwa Yohanes cukup keras, tapi hanya sampai pada ya sudah, kamu jangan bergaul dengan mereka yang memutuskan untuk menjadi sesat. Itu sampai di situ saja. Bahkan untuk orang-orang tertentu ya mereka harus tetap mendoakan dan berusaha menjangkau. Harusnya sampai di situ. Memang harus menjaga akan umat Tuhan, domba-domba yang lemah, anak-anak kecil yang mudah disesatkan itu dilindungi, yaitu dengan cara, ya kalian tidak usah bergaul dengan mereka. Kalau mereka menyapa, tidak usah kamu membalas menyapa, dan jangan menerima dalam rumahmu. Kamu menerima, nanti jadinya kamu pasti ujung-ujungnya akan mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat itu, yaitu terpengaruh, saudaraku. Kan Yohanes tahu bahwa
tidak semua jemaat itu punya kemampuan untuk berargumentasi. Dan mereka mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, permainan palsu itu. Jadi sampai di situ saja yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita ini diajar oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh. Jadi kita ini menolak pengajarannya, dan kalau perlu memang menjaga jarak dengan mereka, sebab kalau enggak bisa terpengaruh kan. Tetapi bukan berarti seperti apa yang dilakukan oleh gereja di Swiss pada waktu itu, karena mereka punya kuasa. Di Jenewa pada waktu itu gereja punya kuasa. Kemudian mereka melaksanakan akan hukuman mati terhadap Servetus yang memang bandel, memang nggak mau diluruskan begitu ya. Dan ini peristiwa saya sebut peristiwa yang memalukan dan menjadi noda bagi sejarah gereja. Mereka punya doktrin yang tidak salah gereja pada waktu itu, tetapi mereka melakukan sesuatu yang justru membuat sampai hari ini banyak orang yang simpati terhadap Michael Servetus, menggali akan pengajaran Michael Servetus, dan kemudian mereka bahkan melanjutkan akan teori atau teologi Unitarian mereka sampai hari ini, saudaraku. Jadi saudara, penyesatan itu nggak bisa dibantah, itu selalu ada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal seperti itu. Tetapi kita harus ngerti bahwa kita ini tugasnya adalah ya berdiskusi, berdialog, berdebat, berargumentasi, kembali kepada firman Tuhan dan mendoakan sampai di situ. Kalau orang itu tidak mau bertobat, ya kamu di luar gereja. Sampai di situ saja, kamu di luar kekristenan. Saya selalu katakan bahwa hamba Tuhan atau pendeta yang mengaku hamba Tuhan, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu Allah minor, atau Yesus itu manusia biasa, ya itu orang-orang yang berteologi liberal kan mengatakan demikian. Saya bilang ya silahkan, kamu bukan Kristen. Saudara-saudari kita agama lain ya, yang mereka yang juga mengenal Yesus sebagai salah seorang nabi mereka, itu punya pandangan yang beda dengan kita. Ya tidak apa-apa, itu bukan Kristen, begitu aja. Gereja Tuhan punya pandangan seperti ini. Gereja punya pengajaran yang lurus seperti ini. Penyesatan akan selalu ada di akhir zaman, saudaraku. Sebentar lagi Tuhan datang. Ya, Israel sudah perang itu hari-hari ini. Jadi ini sudah dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Jadi pasti penyesatan itu ada. Cuman cara menghadapinya itu harus dengan cara yang benar. Memang ketika gereja punya kuasa, maka cara-cara daging, cara-cara yang tidak alkitabiah itu kadang-kadang bisa muncul. Ya seperti pada zaman Jenewa itu, saudaraku, gereja di Jenewa itu ya. Itu dibakar hidup-hidup loh, itu Michael Servetus, ngeri ya saudaraku ya. Ya demikian kita belajar dari sejarah, dan kiranya kita menjadi lebih berhikmat di dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang bermunculan hari-hari ini. Nggak usah emosi saudaraku, hadapi aja dan tetap doakan mereka, siapa tahu kasih karunia Tuhan menjamah dan mereka bisa berbalik. Tuhan Yesus berkati.